Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kunci jawabannya atau penyelesaian soal ujiannya. Jawaban soal ujian tengah semester ya. Nah, soalnya adalah seperti demikian. Saya copy aja. Soal nomor 1 ini di soal pertama dengan bobot poin 40%. Ini soalnya kemarin yang diketahui bahwa modulus elastisitasnya dalam soal itu modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa ya. Jadi modulus elastisitasnya adalah 200.000 MPa. Ya, kita diminta untuk hitung dengan menggunakan metode konsisten deformasi. Dihitung reaksi peletakan. Dan gambar kayak dalam penyelesaian Oke, kita perlu menggambar kembali ini soal ya. Yang pertama adalah kita harus menghitung kelebihan reaksi atau redundan. Kalau coba kita hitung jumlah reaksinya, ini ada 1, ini peletakannya jepit, ini peletakannya roll ya, sebetulnya ini roll. Jadi kalau kita hitung jumlah kelebihan gayanya adalah ada 4 reaksi kurang 3 sama dengan 1 reaksi kelebihannya. Jadi kita hanya punya 1 kelebihan reaksi. Jadi sebenarnya menjadi sangat mudah ya untuk menghitungnya. Jadi karena ini roll, maka penyelesaiannya sebetulnya menjadi sangat simpel ya. Kecuali ini sendi ya, sebenarnya ini langsung bisa, sebetulnya nih kita bisa saja hitung dengan apa namanya ini posisi peletakannya. Ini kalau ini namanya ini roll ya, jadi posisi yang di titik B itu hubungannya fix jepit ya, maka sesungguhnya perhatikan dengan baik bahwa ini tidak bisa menahan gaya ini. Artinya bahwa pada batang ini hanya menerima gaya aksial, dan di sini momennya sama dengan 0. Jadi artinya ini gaya ini sama dengan horizontal ini 0. Artinya sama saja soal ini kita boleh sederhanakan menjadi penyelesaiannya jadi demikian. Jadi kita boleh sederhanakan soalnya ini, kita bikin menjadi seperti demikian. Ini kerja beban terbagi rata sebesar 8 kN per meter. Kemudian yang karena ini roll, maka sama saja ini kita
ini roll. Cuman kita perlu tahu berapa reaksi ini. Saya sebutlah VC, ini adalah VA, kemudian ini adalah MA, dan ini adalah HA. Jadi kalau kita kerjakan, jadi kemudian yang ingat ini kita posisinya adalah menimbulkan momen di titik B, maka kita boleh menggantikan di sini. Jadi kita gantikan di sini ada beban momen, ini momen, nanti besarannya sebesar, ini untuk kunci jawabannya saya anggap NIM-nya 0 ya. Jadi ini 20 kilonewton dikali dengan tingginya 3 meter sama dengan 60 kilonewton meter. Kemudian ini ada gaya horizontal juga yang sebesar 20 bekerja demikian. Ini 20 kilonewton ya. Jadi struktur yang di atas kita bisa bikin seperti demikian. Sama, DM-nya seperti yang ini. Jadi kalau coba kita, ini free body ya, saya coba teruskan gambaran free body-nya ini. Mengapa demikian? Jadi begini, ini ada gaya, ada reaksi di sini. Ini adalah VC, maka ini menjadi sebenarnya ini VB ya. Jadi VB nanti sama dengan VC. Jadi kalau ini saya tulis menjadi VB sama dengan VC. Oke. Kemudian ada pada batang ini ada gaya luar, yaitu berupa ini. Besarnya 20 kilonewton. Maka besarnya kalau kita hitung ini juga menjadi 20, maka kalau kita sigma horizontal gaya di sini juga sebesar 20. Nanti kita balik ini sama yang ini, kita balik. Ini transfer ke sana menjadi kalau kita jumlah sama dengan 0. Dan kemudian akibat 20 kilonewton itu akan menimbulkan momen. Reaksinya jadi demikian. Ini yang sebesar momen ini sebesar 20 kali 3 sama 60 kilonewton meter. Nah, gaya ini yang ditransfer terbalik. Jadi kalau ini ke sini putar kiri, maka ini putar kanan, sehingga jumlah ini tambahin sama dengan 0. Jadi karena prinsipnya seimbang, berarti gaya di satu titik simpul jumlah gaya-gaya sama dengan 0. Jadi idealnya yang soal nomor 1 mudah sekali kita selesaikan. Jadi kita boleh, karena cuma kelebihan kita bikin, jadi kelebihan satu reaksi. Jadi kita bikin, ambil, anggap ini menjadi sendi, ini posisinya roll ya, dimana ada gaya yang bekerja, ini gaya luar 8 kilonewton per meter, ini punya panjang 9 meter, dan ini 9 meter. Jadi yang hilang di sini adalah berupa, kita hilangkan berupa momen ya. Ini momen yang kita hilangkan, itu MA. Jadi karena cuma satu kelebihan reaksinya ya, redundannya cuma satu. Ini titik A, ini titik B. Jangan lupa kita harus perhatikan ada gaya luar yang ini harus kita masukkan. Gaya luar ini ada momen sebesar 60 kilonewton meter. Adapun gaya horizontal yang ini segini tidak terlalu mempengaruhi perhitungan kita, ini 20 kilonewton. Maka sesungguhnya kalau kita reaksi horizontal, sigma reaksi ini pasti ini kita peroleh nilai yang ini mudah. Itu mudah kita peroleh.
So kita bikin sigma horizontal sama dengan 0, udah clear. Jadi kita selesaikan aja ini kita misalkan ke kanan itu 20 kilo Newton. Oke, sekarang metode konsisten deformasi kita mulai dengan lakukan pertama kali adalah hitung deformasi akibat beban luar ya. Ini dan akibat yang momen ini 60 kN meter dan ini 8 kN meter. Maka kita tahu bahwa kalau akibat yang 8 ini beban terbagi rata, maka dia akan melandai demikian ya. Ke warna merah aja. Ini melandai demikian. Akibat beban momen itu dia, saya bikin warna sesuai momennya, dia akan menuju begini. Oke. Jadi akibat beban 8 saya rubah besaran bebannya nih, warnanya pakai merah aja, 8 kN meter. Jadi kalau kita coba menghitung, karena kita lepas momen di titik A, maka yang kita butuh adalah berapa besarnya rotasi di titik A ini. Ini theta yang terjadi, jadi nanti kita jumlah ya. Ini theta, sebut theta akibat beban terbagi rata, kemudian dan akibat momen, jadi saling mengurangi. Sekarang kita hitung momennya. Kita misalkan yang lendut ke bawah positif, ke atas negatif. Lendut ke bawah negatif, ke atas kita anggap positif. Jadi kita hitung. Jadi kita perlu besaran theta di sini. Sorry, saya kasih warna. Berapa besarnya theta A? Akibat beban luar ya, theta A0. Jadi theta A0 sama dengan, kalau beban terbagi rata ke bawah kita anggap positif, ke negatif ke atas jadi min. Itu rumusnya adalah QL pangkat 3/24. Jadi Q-nya adalah 8 kali L-nya 9 pangkat 3 bagi 24 EI. Nah ini EI. Perlu diperhatikan bahwa karena soal ini sesungguhnya ini seperti demikian, maka sesungguhnya tidak terlalu pengaruh masalah momennya saja, tidak berpengaruh. IA sama IB yang nggak terlalu berpengaruh. Karena kita bisa merubah ini batang yang, ini hanya batang yang nanti sepertinya kalau di ini dia seperti ini jepit di sini. Jadi cukup untuk menentukan gayanya, kita tidak perlu membutuhkan adanya pengaruh momen inersia tadi. Jadi kita pakai langsung saja E. Sehingga tidak terlalu berpengaruh, pakai E aja. Jadi kalau kita hitung ini sama dengan kalau kita bagi 24, nah kita bagi dapat berapa? 89/3, 9 pangkat 3 ini berapa semuanya? Jadi 8 kali 9 pangkat 3 kita bahagi 24. Ini adalah 243 per EI. Nah, kita biar aja per EI. Kemudian akibat ini tidak cukup, masih tambah dengan ya, yang akibat momen ya. Kalau akibat momen rumusnya adalah ML per, kalau ini ML per 6 EI. Jadi momennya ada 60 kali 9 per 6 EI. 6 EI. Jadi kalau kita coba 240, 60 kita bagi dapat 10/90 ya. Jadi hasilnya sama dengan ini belum ya. Ini tambah 60 dikali 9 bagi 6 EI. Maka ini menjadi sama dengan 90. Hasilnya adalah ini kurang 90.
Ini 100 min 153 per EI. Ya. Oke. Ya. Selanjutnya kita sudah dapat theta A akibat beban luar, baru kemudian lanjut. Berikutnya adalah akibat gaya yang kita lepas, yaitu kita beri arahnya demikian. Ini MA. Besar MA, akibat MA dia akan melendot ke atas. Ini theta A aksen. Jadi kita bisa hitung theta A akibat pelepasan akibat MA adalah MA dikali L, ya. MA L per 3 kalau ini. MA kali 9 per 3 EI atau sama dengan 3 MA per EI. Sudah. Nah, kalau ini kita sudah, berarti tinggal kita melakukan, ini sudah selesai kita jumlah. Jadi ini kita akan jumlah sama dengan sana tentu. Nah, kita tahu pada soalnya bahwa ini karena ini jepit, berarti kita tahu persis kalau dia jepit berarti sini theta A-nya sama dengan 0. Maka secara ini kita konsisten bahwa theta A0 tambah theta A aksen harus sama dengan theta A, di mana theta A-nya 0 karena dia jepit. Nah, kalau kita substitusi menjadi min 153 per EI, kemudian ditambah dengan 3HA per EI sama dengan 0. Maka kita langsung dapat nilai daripada bukan HA ya, MA ya. MA. Maka kita dapat MA-nya sama dengan 153 bahagi 3. Ini kita bisa dapat 15 dapat 31 kilo Newton meter. Oke. Kita dapat 51 bukan 31, 51. Oke, sudah kita dapat nilai MA-nya, berarti kita sudah selesai, tinggal kita ulang lagi free body. Yang sekarang kita pakai gambar utuhnya. Jadi kita sudah dapat nilai daripada MA, itu hasilnya ini MA sama dengan 51 kilo Newton meter. Jadi kita tinggal ini cari VA, HA, dan kemudian ini VC. Ya. Ini kita sudah bisa hitung, berarti secara menggunakan sigma horizontal sama dengan 0, kita sudah bisa dapatkan nilai-nilainya. Jadi sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada HA ke kanan kita anggap positif, kurang 20 sama dengan 0. Maka A sama dengan 20 kilo Newton. Udah clear. Kemudian kita mau cari VA, kita sigma vertikal aja sama dengan 0. Maka kita punya VA dikurangi dengan beban terbagi rata, tentu ini punya resultannya sini sebesar 8 dikali dengan panjang bentang 9 sama dengan 72 kilonewton. Jadi kita bisa langsung hitung ini VA kurang 72 tambah, oh kita pakai jangan sigma vertikal ya, karena salah satunya kita sigma momen aja. Sigma momen di C sama dengan 0. Kalau kita memilih C sama dengan 0, ya, jadi kita mulai dari kiri ke kanan ya. Kita momen di C sama dengan 0, kita punya min MA. Habis itu kita punya HA ya. HA tambah putar kanan, HA dikali dengan tingginya 6. Kemudian ada kurang
VA. VA juga tambah ya, putar kanan. Tambah VA dikali dengan 9. Kemudian kita kurang dengan 72 dikali tengah bentang. Jadi kalau 9 berarti 4,5. 9 per 2. Kemudian kurang lagi ada beban horizontal 20. 20 kali 3 sama dengan 0. Jadi yang kita hitung adalah VA, maka VA sama dengan MA kita tahu 51, pindah ke positif. Kemudian H kita tahu jadi min 20 kali 6. Kemudian tambah 72 bagi 2 dapat 36 kali 9 ya. 36 kali 9. 329. Ditambah 60 bahagi 9. DA sama dengan MA 51, kemudian HA nya adalah 20 kali 6, kemudian 72 kali 9 bagi 2 kurang 60. Nah, ini kita bagi hasilnya, kita bagi 9 dapat 35 kilo Newton ya. Oke, kita sudah dapat VA nya, maka tinggal kita sigma vertikal sama dengan 0. Jadi ada VA dikurangi 72 ditambah VC sama dengan 0. Maka nilai dari VC sama dengan 72 kurang 35. Hasilnya adalah 37 kilo Newton. Dah. Jadi kita sudah selesai hitung, reaksi peletakan sudah. Kita dapat kalau masih kurang ini kita boleh kontrol ya. Misalnya kita kontrol. Kita sigma momen di A yang tidak pernah kita lakukan, sigma momen di A. Anda MA min 51 putar kiri. Kemudian tambah 72 kali 4,5 atau 9 per 2. Kemudian kita tambah lagi ada 20 kali 3 kurang VC. VC nya adalah 37 dikali 9 sama dengan berapa? 51 tambah 72 kali 4,5 tambah 60 kurang 37 kali 9. Ya, hasilnya ini 0 ini. Oke, sudah. Sudah dapat hasilnya, sekarang masuk ke hitung gaya dalam. Ya, sebetulnya mudah ini kita hitung. Sudah peletakan, kita langsung hitung gaya dalam. Jadi sederhana sebetulnya. Ini kalau kita sudah tahu semua gaya-gayanya, maka sebetulnya kita langsung bisa gambar ya. Kita langsung bisa gambar. Jadi untuk menggambarnya saya langsung saja. Ya, pakai warna merah supaya. Jadi kita mulai dengan normal ya. Jadi pada batang BC tidak ada gaya normal, yang ada batang ini ada gaya normal. Jadi dia berupa tekan
sebesar 20 kilo Newton. Ini bidang normal, jadi normal force diagram atau boleh axial force diagram. Nah, selanjutnya kita masuk menggambar bidang gesernya, ya, gambar bidang geser. Jadi kita bisa gambar bidang gesernya adalah ini shear force diagram, maka kita bisa gambar langsung. Jadi kalau dari sini nggak ada ini roll, tidak ada gayanya, maka tinggal ada 20. Kalau kita pandang lihat dari sini ke sana, berarti kalau tinjau dari kanan ke kiri, ya, ini tandanya positif. Jadi kita gambar positif. Gambarnya di sini positif, gambar di atas. Sebesar positif 20 kilo Newton. Kemudian kita punya reaksi VC di sini. VC sama dengan 37, berarti kalau kita gambar di sini ini ke bawah min sebesar 37, kemudian di tumpuan VA adalah 35. Jadi kalau kita gambar begini, ya, ini min, ini positif, ini 35, dan yang ini adalah 37 kilo Newton. Ya, sudah, itulah gambar. Kita punya ini gambar. Selanjutnya ada momen. Jadi bending moment diagram. Maka kalau kita gambar, ini negatif momen di sini, ini linear, negatif sebesar 60 kilo Newton meter. Otomatis ini sebesar 60 kilo Newton meter. Kita peroleh MA, dapat nilai MA sebesar 51. Jadi agak kecil sini, putar kiri negatif, ini 51 kilo Newton meter. Kita gambarnya begini. Jadi besarnya kapan gaya lintang sama dengan 0 di sini, itu sama saja sebesar 35, kita bagi 8. Kita bagi beban. Ini kalau kita hitung 35/8. Nah, kita bisa hitung momen maksimum di sini. Ini M max. Nah, kita bisa hitung jadi M max sama dengan VA kita adalah 35 dikali dengan 35/8 kurang momen 51 kurang beban terbagi rata 8 dikali lebarnya 35/8 dikali setengahnya 35/8 bagi 2. Itulah momen maksimumnya. Kita hitung 35 kali 35 bagi 8 kurang 51 kurang 35 kali 35 bahagi 8 bahagi 2 atau 30 bagi 16 saja. Saat kita peroleh sebesar 25, kita bikin 409/16 itu sama dengan kalau desimalnya adalah 25,56 kilo Newton. Nah, itulah jawaban soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Soal kedua, bobotnya 60%. Soal nomor 2 adalah ini.
Ya, soal nomor 2 adalah demikian. Nah, ini soal nomor 2 diminta itu hitung reaksi peletakan. Assalamualaikum Pak, meminta kartu tulis. Dan gambar gaya dalam. Gambar gaya dalam ini diminta menggunakan metode slope deflection. Ya, kita minta digunakan metode deflection. Nah, jadi penyelesaian ini kita bagi, kalau ini kita hitung DOF dulu. Kalau kita lihat bahwa peletakan yang harus diperhatikan ini jepit, ini jepit ya. Berarti kalau kita coba ini penyelesaiannya, karena titik E adalah jepit, maka berarti kita tahu persis bahwa sini theta E-nya 0 sama dengan 0. Kemudian di titik C juga jepit, maka berarti theta C sama dengan 0. Di titik A0 berarti theta A juga sama dengan 0. Ini sama juga, delta baik vertikal sama dengan 0, delta horizontal juga sama dengan 0 karena dia jepit. Sini delta horizontal juga sama dengan 0. Yang di titik C, ini titik E, ini titik E. Kemudian delta vertikal di titik C juga sama dengan 0. Ini sama, delta vertikal titik A sama dengan 0, delta horizontal titik A sama dengan 0. Artinya apa? Bahwa berarti kalau kita gini, berarti ini si AB 0. Ini si daripada EBD juga sama dengan 0. Si DE juga sama dengan 0. Si B C sama dengan 0. Oke. Nah, jadi yang tidak kita tahu sekarang adalah ini. Saya pakai warna lain. Ini adalah theta B kita itu tidak sama dengan 0 dan theta B kita tidak sama dengan 0. Nah, dengan demikian berarti kita sudah bisa buat persamaan momennya. Dengan mudah kita bisa buat persamaan momennya. Mulai dari kita bikin dulu momen ujungnya, hitung momen ujungnya dulu terlebih dahulu. Jadi ini jepit, akibat beban terbagi rata 11-12 kN per meter. Ya. Maka kita akan peroleh gayanya di sini itu MDE dan ini adalah MED. Mudah, ini panjangnya adalah 3 meter, ini bentangnya 3 meter. Ini 3 meter. Jadi kita boleh hitung jadi MDE ya, putar kiri kita berasumsi positif. Ini berarti ya hasilnya adalah 12 dikali QL pangkat 2. QL L 3 pangkat per 12. Hasilnya adalah 9 kilo Newton meter. Karena MED jadi sama min 9 kilo Newton meter. Selanjutnya yang berikutnya adalah ini jepit.
Jepit, ban terbagi rata, besarnya ada 16 kN per meter. E nya kita anggap 0 aja dulu. Maka kalau kita panjang bentang ini tetap ini 3 meter, maka kita tahu bahwa sini adalah MBC dan ini adalah MCB. Nah, kita bisa hitung sama dengan rumus biasa, MBC sama dengan 16 dikali dengan 3/2 bahagi 12 ya. Kalau kita bagi-bagi ini otomatis boleh kita bagi 4 dapat 4, bagi 4 dapat 3 tinggal 3, 4 kali 3 12, jadi kita dapat nilai sama dengan 12 kN meter, dan MCB sama dengan min 12 kN meter. Ya sudah, kita sudah bisa buat persamaan momennya langsung. Jadi kita mulai dari MAB sama dengan 4 EI 2 EI 2. Ini kita anggap soalnya dianggap konstan ya. Coba kita lihat di soalnya bahwa kekakuan konstan aja gitu, kekakuan dianggap konstan. Jadi kekakuan kita anggap konstan. Jadi MAP sama dengan 2 EI per L. L-nya adalah tingginya ini 4 meter ya, dikali dengan 2 θ A ya, ini satu saja lengkap, 2 θ A tambah θ B kurang 3C tambah MAB 0. Ini kalau kita lakukan ini 2 EI per 4, ini 0 tambah θ B kurang 0 tambah 0 ya. Nah selanjutnya kita ini tidak lagi tulis yang sudah 0, kita tidak tulis lagi. Kalau kita kali ke dalam jadi ini 1/2 θ B 1/2 EI kali θ B. Kemudian MBA sama dengan jadi 2 EI per 4 dalam kurung 0 tambah 2 θ B kurang 0 tambah 0 sama dengan EI per θ B. Kemudian kita masuk selanjutnya batang BC aja ya. Kita ambil MBC sama dengan di 2 EI per 3 dikali dengan θ B, jadi 2 θ B tambah 0 kurang 0, C-nya 0, θ C-nya 0, kemudian tambah dengan momen sebesar 12 kN. Jika kita kali ke dalam ini menjadi 4 EI per 3 θ B tambah 12. Nah, kemudian kita lanjut MCB sama dengan jadi 2 EI per 3 dikali θ B tambah 0 kurang 0 kurang 12, momennya min 12 ya, sama dengan kita kali ke dalam jadi 2 EI per 3 kali θ B kurang 12. Nah, itu persamaan kita keempat. Masuk ke batang BD, kita BD. Sekarang MBD sama dengan MBD adalah 2 EI per 4, tingginya 4, 2 θ B ini tambah θ D kurang 0 tambah 0. Jadi kita kali ke dalam menjadi EI θ B kurang 1/2 EI θ D. Ini kita bisa MDB sama dengan
2 EI per 4 theta B tambah 2 theta D kurang 0 tambah 0. Jadi 1/2 EI theta B tambah EI theta D. Nah, terakhir batang terakhir MDE ya. MDE. MDE sama dengan 2 EI per 3 dikali 2 theta D tambah 0 kurang 0 ditambah dengan momen sebesar 9 atau sama dengan 4 EI 4/3 EI kali theta D tambah 9. MED itu sama dengan 2 EI per 3 kali theta D tambah 0 kurang 9. Kita peroleh menjadi 2 EI per 3 theta D kurang 9. Dah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena kita ada 4 batang. Kalau sudah baru kita masuk ke syarat keseimbangan. Nah, syaratnya apa? Ya, kita tahu bahwa momen di titik B sama dengan 0. Jadi sigma momen di titik B sama dengan 0. Ya, kalau kita momen di B sama dengan 0 berarti adalah MBA tambah MBC tambah MBD sama dengan 0 ya. Oke. Jadi kita jumlah MBA dulu. MBA berapa? MBA EI per theta B. Jadi EI theta B. Kemudian MBC adalah 4 EI per 3 tambah 4 EI per 3 theta B tambah 12. Kemudian tambah MBD EI 12 EI theta B kurang 2 EI theta D. Jadi EI theta B tambah 1/2 EI theta D sama dengan 0. Sudah? Oke. Kalau sudah ini kita bisa jumlah ya yang mengandung theta B. Ini kita per 3 jadi 7/3 tambah ya, jadi 10/3. Ini 2 6 10/3. Ini kita bisa jumlah. Jadi 10/3 EI theta B. Kemudian selanjutnya adalah tambah 1/2 EI theta D. Iya. Ya. Kemudian tambah 12 sama dengan atau kalau kita tulis menjadi kita mau hilangkan ada pecahannya, kita kali 6. Jadi menjadi 20 theta B tambah kita kali 6 berarti 3 theta D sama dengan kali 6 dari 72. Jadi 72 per EI. Oke, pindah teruskan jadi min 72 per EI. Ini persamaan kita yang ini persamaan kita pertama, ini kedua, ini ketiga,
ini keempat, ini kelima, keenam, semua ada 8 ya, 7, ini 8. Kemudian kali ini yang ke 9. Lalu kita selanjutnya adalah sigma momen di D sama dengan 0. Jadi ada M dB tambah M dE ya. Karena cuma 2 batang, M dB tambah M dE sama dengan 0. M dB adalah MdB, BD MdB itu 1/2I tambah, jadi 1/2EI theta B tambah EI theta D ya. Kemudian tambah MdE. MdE ini 4/3 EI theta D tambah 9 sama dengan 0. Ini 1/2EI theta D tambah, ini kita per 3 jadi 7/3 EI theta D sama dengan min 9. Kita hilangkan pernya, pecahannya, jadi kita kali 6, ini 3 theta D tambah 14 ini theta B tambah ini kali 2 14 theta D sama dengan ini 9 kali 6 53/EI sama dengan min 53/EI ya. Kita sudah persamaan kita yang ke 10. Ini kita eliminasi, jadi eli persamaan 9 dan 10. Jika kita tulis kembali menjadi 20 theta B tambah 3 theta D sama dengan min 72/EI. 3 theta B tambah 14 theta D sama dengan min 53/EI. Oke. Sekarang mudahnya mana? Ya kita kali aja. Jadi kita mudahkan ini, yang kiri ini supaya sama, ini kita kali 3, ini kali 20. Kalau kita kali dapatnya adalah kali 3 60 theta B tambah kita kali 3 dapat 9 theta D sama dengan kita kali 3 dapat 216 ya, 200 min 216/EI ya. Kemudian ini kita kali 20 dapat 60 theta B tambah kali 20 menjadi ini 280 theta D sama dengan kali 20 jadi min 1060/EI ya. Kali 2 106 ya, 160. Nah ini kita mudah lakukan kurang, maka hasil kita peroleh sama dengan ini dapat 200 min 210
theta D sama dengan ini min jadi tambah 1060 kita kurangi dengan 216, ini dapat 844 per I. Maka theta D kita peroleh sama dengan bahagi 210. Ini 422 per 105 per I. Ya. Ini maaf, ini salah. Kok masa bukan kurang 90, ini kurang 9, ini salah saya ya. Ini hasilnya salah. Ini 209 itu adalah 71 theta 271. Maka kita peroleh 844 bahagi 271 pakai desimalannya 3,114 per I. Sudah. Coba kita cek jangan ada perkalian yang keliru. 37 tambah 3 lagi ya, betul. Jadi 10 super 2 ya. Ini 12 benar. Kemudian ini super 2 theta. Ya, kita super 2 4 per 3 tambah 3 per 3 7 per 3. Oke. Kita kali 3 sama kali 2 14 53. Jadi 3 sana kita kali 3, ini kali 2 20. Oke. 12 kali 6 sudah benar. Jadi sekarang kita momen akhir. Momen akhir. Jadi MA sama dengan kita belum boleh, tapi cari dulu theta B ya. Jadi dari nilai ini kita bisa dapat theta B sama dengan min 53 per EI, kemudian dikurangi dengan, maaf ini min tandanya ya, yang sana jadi plus, jadi hasilnya ini min. Jadi 53 per I dikurangi dengan min 3,114 per EI. 14 kali min 3,114 per EI dibahagi dengan 3. Jadi nilai ini kita substitusi menggantikan nilai itu. Ntar kita hitung menjadi 53 dikurangi 14 kali 844 bahagi dengan 271 ya. Oke, ini kali 14 kurang 53 bahagi 3. Hasilnya ini dapatnya adalah min 3,114
0,132 per EI ya. Jadi hasilnya seperti itu, min ini min 53, kemudian ditambah dengan 14 kali 3,11 ya, bagi 3. Oke, sudah dapat theta B nya. Sekarang kita hitung jadi momen akhir. MA sama dengan sini, MA adalah 1/2 I theta B, 1/2 EI kali theta B. Theta B nya adalah min 3,132 per EI sama dengan min 3,132 bahagi 2. Maka hasilnya adalah min 1,566 kilonewton. Kemudian MAB ya, MBA sama dengan EI kali min 3,132 per EI. Hasilnya adalah min 3,132 kilonewton meter ya. MBA ya. Sekarang MBC sama dengan empat EI per 3 theta B tambah 12, 4/3 EI theta B. Theta B adalah min 3,132 per EI ditambah 12, 4 kali 3,132 bahagi 3 kurang 12. Ini dapat 7,824 kilonewton meter ya. Sudah. Sekarang MCB sama dengan 4 berarti 2/3 ya. MCB 2/3 kurang 12, jadi 2/3 EI dikali min 3,132 per EI kurang 12 sama dengan baik. Kalau ini kita hitung hasilnya adalah 2/3 kali min 3,132 kurang 12. Ini adalah min 14,088 kilonewton meter. Lanjut MBD ya. MBD rumusnya adalah EI setengah. Jadi EI kali theta B 3,132 per EI tambah 1/2 EI dikali dengan theta D min 3,114 per EI sama dengan min 3,132 tambah 0,5 kali 3,114 sama dengan D
min 4,689 km. MDB yang terbalik ini 1/2 EI sorry 1/2 EI kali min 3,132 per EI tambah EI kali min 3,14 per EI sama dengan ini bagi 2, ini hapus. Ini adalah min 4,68 kN. Lanjut, terakhir MDE. MDE rumusnya adalah 4/3 θ D tambah 9. 4/3 EI kali θ D min 3114, per EI tambah 9 dengan 4 bagi 3 kali min 3,114 tambah 9 hasilnya adalah 4,848 kilo kan MED 2/3 EI min 31 per EI kurang 9 sama dengan ini adalah min 11,076 kN. Nah, sudah kita peroleh, baru kita free body ya. Kalau kita sudah peroleh nilainya, kita free body. Sorry. Ini kita coba bantu lagi rata sini. Kemudian jangan lupa perhatikan di sini ada gaya luar di sini sebesar 10 dan 15 ya. 10 dan 15. Ini 10 kilonewton. Ini adalah 15 kilo. Nah, kita peroleh adalah momennya MAB min. Ya, jadi kalau min berarti dia putar kanan ya. Jadi 1,566. Kemudian MBA min juga berarti putar kanan. Besarnya adalah 3,132. 3,132. Kemudian MBC positif 7,824 putar kiri. 7,824. Ini negatif putar kanan. MCB min 14,008 di 14,008. Jadi 088. Kalian perlu ingat bahwa ini tidak perlu taruh negatif ya. Itu negatif sudah menyatakan arah, jadi sudah tinggal kita bikin demikian. Kemudian habis itu BD. BD negatif berarti putar kanan. Besarnya berapa? 4,689. 4,689. Kemudian DB 4,68 putar kanan negatif juga 4,68 ya
Baru kemudian kita punya DE positif atau putar kiri sama dengan 4,848. Ini negatif 11,076. Sudah. Kalau ini sudah, kita hitung gaya-gaya yang lain. Akibat ini momen, maka gaya ini ke sini. Sorry, saya pakai warna lain aja, hitam. Ini ke sini, ini ke sini. Ini mudah, jadi 3,132 tambah 1,566 bagi tingginya 4. 3,132 tambah 1,566 bagi 4 dapat 1,1745 kilonewton. Ya, nanti yang ada satuannya saya itu satuan kilonewtonnya. Ini sama 1,1745. Ini juga kita akan peroleh gayanya demikian. Di 4,68 tambah 4,689. Ya. Ini bagi 4 oleh ini 2,342. Nah, ini akibat momen lebih besar putar kanan, berarti harusnya ini ke atas, ini ke bawah. Jadi 14,088 kurang 7,824 bahagi 3 sama dengan 14,088 kurang 7,24. Kita bagi 3 dapat 2,088. Ini berarti 2,088. Akibat beban terbagi rata, ini kita bagi sama, pasti ke atas, ini ke atas. Bebannya adalah berapa ya? Bebannya 12 ya, 16 ya, 16. Jadi 16 kali 3 bagi 2, jadi ini 16 kali 1,5 ya. 16 kali 3 aja, kali 3 bagi 2. 8 kali 3 dapat 24, ini 24. Kita jumlahkan ini. Sorry, pakai warna lain aja. Jumlah. Maka kita peroleh hasil akhir adalah nih 24 kurang 0,88. 24 kurang 2,088 sama dengan ini 21,912. Ini 24 tambahin jadi hasilnya 26,088. Oke, sudah. Kemudian yang berikutnya yang atas, kita juga hitung caranya sama. Ini 11 putar kanan lebih kuat, maka ini ke atas, ini ke bawah. 11,076 tambah 4,848 bahagi 3 sama dengan 11,076 tambah kurangnya kurang 4,848 bahagi 3.
dapat 2,076. Ini 2,076. Akibat ini kita hitung beban terbagi rata ini adalah 12 kali 3 bagi 2 sama dengan 18. Ini 18. Kita jumlah, kita peroleh nilainya adalah ini sama dengan 18 kurang ini kurang 18. Ini adalah 15,924. Ini menjadi 18 dari ke atas, jadi ditambah 2, 20,076. Oke. Sudah, mari kita yang beban 15 ini kita pindahkan ke sini yang 15. Bahwa ini 15,924. Jadi ini ke atas 15,924 ya. Ya, 19,924. Kemudian yang ini 021 kita ke sini. Jadi ini ke atas kita kerjakan di sini jadinya kumulatif, itu dibalik ke bawah. 15 tambah 21 ini jadi 15,924 tambah 21,912. Maka kita peroleh di sini ini sama dengan 15,924 ditambah dengan 21,912. Hasilnya adalah 37,836. Jadi 37,836. Nah, kemudian kita gaya ini. Ini ke kiri 1,8. Ini kita kerjakan terbalik ke kanan. Jadi ini saya pakai warna merah ya, terbalik ke sini. Ini kita balik ke sini ya. Jadi ini kemudian arah ini ditambahkan dengan ini. Jadi ini ke kiri kurang, ini tambah, ini ke kanan tambah itu. Maka itulah gaya yang kita kerjakan di sini. Jadi ini sama dengan saya kasih warna hitam ya. Ini berarti ini ke sini. Yang nilainya itu sebesar 15 tambah 1,7 ini bulatkan dari 175 supaya 3 angka di belakang koma, kemudian kurang 2,342 sama dengan berapa? Jadi 15 kurang tambah 1,175 kemudian kurang 2,342. Kita peroleh adalah 13,833. Berarti ini ke sini sudah 13,833. Oke. Kemudian yang ini kita kerjakan lagi. Ini ke kiri, kita ke kanan, maka berarti di sini harusnya kita kerjakan ini ke sana. Sebesar 10 ditambah dengan 2,342 sama dengan ini sama dengan sana itu 12,342.
Ini berarti kita kerjakan lawannya ke kiri, 12,342. Sudah. Berarti kita sudah peroleh demikian. Berarti kalau kita reaksi peletakannya jadi demikian. Jadi kita peroleh reaksi peletakannya yang adalah ini sebesar 37,836, kemudian momennya ini kilonewton, momennya adalah 1,566 kilonewton, 1,566 kilonewton meter. Kemudian gaya ini sebesar 1,745, 1,75. Ini saya bulatkan ke ini aja, 5. Ya. Oke, ini satuannya kilo newton. Kemudian kita peroleh di sini sebesar itu 26,088. Oke, horizontal sini adalah 13,833. Sini kita peroleh ke atas gayanya adalah 20,076. Ini ke kiri gayanya adalah 12,342. Kemudian momennya adalah 10,76. Ini ke kiri 10,076 kilonewton meter. Ini juga ke kiri sebesar 14,0 kilonewton meter. Sudah. Kalau ini sudah, kita sudah free body, tinggal gambar gaya dalam. Kita gambar gaya dalamnya. Nih, normal dulu. Ini kita gambar pertama adalah normal force diagram atau axial force diagram. Saya langsung gambar aja di sini pakai warna merah ya. Jadi kalau kita gambar dari ini batang tekan, ini tekan, kita gambar di bawah gini, min 12,342. Ini kilonewton. Ya, kilonewton. Ini juga tekan lebih besar adalah 13,833 kilonewton. Ini kemudian berikutnya adalah free body-nya adalah 15,924. Jadi ini tekan juga, masih perbesar sedikit. Ini adalah 15,924. 15,924. Is salah itu, kan di situ. Sini ya. Ini 15,924 kilo. Ini jadi membesar, jadi besar, min 37,836 kilo newton. Selanjutnya kita gambar bidang gesernya ya. Bidang gesernya di sini adalah kita lihat 20,076 min ya.
paling atas 20,076. Jadi min tergambar di bawah 20,076. Kemudian di free body ini lihat ini adalah 15,92 ampere. Misalnya cuma itu saja, itu keseimbangan. Oh, terus kemana? Itu keseimbangan. Itu kembali ke. Kembali Pak. Itu ada apa? Ya. Hari ini tidak Pak? Kembali. Nah, jadi ini adalah 15,92 ampere. Jadi ini 15,92 ampere. Saya tambah panjang sedikit jadi gini. Ya, ini min, ini positif. Kemudian batang yang bawahnya adalah 26, ini 26,088. Kemudian 21,912. Ini 21,912. Kita hubungkan sekarang. Min positif. Kemudian kita lihat yang batang vertikalnya ini bahwa 1,17 ya, min ya, kita gambar min. Ini kecil tuh, min 1,175 ya, 1,175. Kemudian yang berikutnya di atas adalah 2,342 juga min. Kita gambar sedikit besar di sini. Min 2,342. Ya, maaf tidak ini ya. Ini tidak proporsional gambarnya. Ini adalah shear force diagram terakhir bidang momen. Momen kita gambar. Momen kita lihat yang pertama adalah ini momennya negatif 14,088. Kita gambar di sini. 14,088. Jadi free body-nya 14, yang satunya adalah 7,824. 7,824. Tuh negatif juga sini. 7,824 ya. Ya. 7,824. Jadi kita gambar begini. Ya, ini positif. Nanti kita akan hitung berapa momen maksimum ini. Kemudian di lantai atas momennya adalah 11,076. Oh, ini 10. Salah, ini 11. 11. Jadi momennya di sini kecil ini 11,076. Baru momen yang satu lagi 4,848. Ini 4,848.
4,848 ya. Ya, kita gabungkan gini gambarnya. Ya, ini lagi momen max. Kemudian kita lihat di ini. Fibulanya ini putar kanan positif. Ya, jadi konstan ya. Kalau yang putar kanan positif ini, jadi punya gambarnya positif di sini, kecil aja. Kemudian yang tinjau kanan yang ini 3,14, gambarnya putar kanan tinjau kanan negatif. Jadi ini kalau kita gambarnya begini ya. Ini adalah 1,566, kemudian yang satunya adalah 3,132. Harusnya terbalik ini. Kecilnya kecil sekali. Sorry. Ini adalah 3,132. Kemudian yang sama atas juga begitu. Ini gambar begini. Ya, ini momennya sebesar 4,689. 869 ya? 689. Dan yang ini adalah momennya sebesar 4,68. Itu 4,6. Nah, ini benda kita punya gambar bending momen diagram ya, itu ya. Jadi itu soalnya, itu jawabannya. Terima kasih, sekali lagi mungkin bermanfaat di kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.